Halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underland Movie akan mengisahkan alur cerita film dari Emperor yang dirilis pada tahun 2012. Film ini berkisah tentang ketika Jepang menyerah di akhir Perang Dunia Kedua. Jenderal Feller, pakai F ya bukan pakai P, ditugaskan untuk menyelidiki keterlibatan sang kaisar dari Jepang dalam keputusan apakah sang kaisar akan dihukum sebagai penjahat perang atau tidak. Sambil menyelidiki, diam-diam Feller juga berusaha menemukan jejak sang kekasih, yaitu seorang wanita Jepang yang dia temui beberapa tahun sebelumnya di Amerika Serikat yang pastinya bukan Miyabi. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Jepang menyerah setelah ditaklukkan dengan senjata yang mematikan, yaitu bom atom. Setelah serangan itu, Jepang pun hancur. Namun meski demikian, sang penguasa Kaisar Hirohito masih dipuja oleh rakyatnya sebagai dewa yang masih hidup. Amerika telah menempatkan sang kaisar dalam daftar perlindungan, sampai Amerika memutuskan hukuman apa yang pantas untuk sang kaisar. 30 Agustus 1945, di ketinggian 50 mil dari Tokyo, Jenderal Angkatan Darat MacArthur memimpin pasukan Amerika Serikat untuk menduduki Jepang. Seorang jenderal yang bernama Feller, pakai F ya bukan pakai P, juga merupakan salah satu anggota dari pasukan MacArthur. Feller memiliki ikatan yang kuat dengan Jepang karena Feller sempat memiliki kekasih orang Jepang yang bernama Aya Shimada. Namun saat itu Aya masih membayang-bayangi ingatan Feller. Sebelum mendarat, Feller dipanggil oleh Jenderal MacArthur. General Feller, the old man wants you up front. By all means, sir. MacArthur meminta pendapat Feller tentang apa yang harus mereka lakukan terhadap Kaisar Hirohito. Menurut Feller, jika Kaisar Hirohito diadili, hal itu bisa memicu aksi pemberontakan seperti yang terjadi pada Kekaisaran Jerman pasca Perang Dunia Pertama. Sebelum turun dari pesawat, MacArthur berpesan kepada pasukannya agar mereka bersikap berani ketika diliput oleh wartawan. Dan sebagai pemegang kekuasaan, mereka harus terlihat sebagai pembebas, bukan sebagai penakluk. Lokasi markas militer Amerika di Tokyo berseberangan dengan istana Kekaisaran Jepang. Pasukan Amerika dilarang untuk memasuki istana itu. Di markas militer, Feller diperintahkan MacArthur untuk menangkap 30 penjahat perang kelas A yang dekat dengan Kaisar Hirohito. Feller akan memulai penangkapannya dari mantan Perdana Menteri Jepang, yaitu Hideki Tojo. Feller meminta timnya untuk serentak menangkap para penjahat perang itu karena Jepang memiliki tradisi bunuh diri yang mengkhawatirkan mereka tidak bisa menangkap para penjahat perang itu hidup-hidup. Sebelum berangkat, pria bernama Takahashi memperkenalkan diri ke Feller dan berkata kalau dia ditugaskan untuk menjadi supir dan penerjemah Feller. Feller memberi tugas pribadi kepada Takahashi untuk mencari keberadaan Aya, sedangkan dia pergi bersama timnya untuk menangkap para penjahat perang. Mengetahui tim Feller yang membuka paksa pagar rumahnya, Tojo menembak dirinya sendiri. Namun beruntung Tojo masih bernafas dan masih bisa diselamatkan. Ketika kembali ke markas, Feller melaporkan kepada MacArthur kalau mereka hanya berhasil menangkap 26 dari 29 target karena 3 lainnya telah bunuh diri. Kemudian MacArthur memberitahu mereka kalau misi mereka telah berubah. Presiden telah menghapus Kaisar Hirohito dari daftar perlindungan, yang artinya Kaisar Hirohito juga bisa diadili sebagai penjahat perang. Departemen Kehakiman hanya memberikan waktu 10 hari kepada MacArthur untuk menyelidiki keterlibatan Kaisar Hirohito dalam peperangan. Namun MacArthur bimbang antara mengadili atau memaafkan Kaisar Hirohito. Karena jika MacArthur menangkap sang kaisar, MacArthur khawatir rakyat Jepang akan melakukan bunuh diri massal, bahkan kemungkinan terburuknya adalah memberontak. Karena MacArthur menganggap kalau Feller sangat mengenal Jepang, MacArthur meminta Feller untuk menyelidiki peran sang kaisar dalam peperangan agar dia bisa membuat keputusan. If I arrest the emperor, I'll face mass suicides. If I put him on trial, possibly open revolt. Precisely the wrong moment. Your thoughts, fellas? Staving off the communists is the plight of our times. Commit it to paper for my consideration and approval. Setelah itu, Feller berjalan kaki melewati reruntuhan bangunan dan melihat warga Jepang yang kelaparan. Feller memikirkan dampaknya apabila sang kaisar ditangkap. Hal itu akan memicu rakyat Jepang melakukan pemberontakan. Saat Feller mampir ke kedai makanan, banyak orang Jepang yang melihatnya dengan sinis.
Namun Feller tidak menghiraukan mereka. Ketika sedang duduk menunggu pesanannya, Feller teringat awal perkenalannya dengan Aya yang saat itu masih kuliah di Amerika. Saat kencan pertama, Feller mengajak Aya untuk berdansa di suatu acara di kampusnya. Namun di acara itu banyak orang barbar yang berdansa. Aya meminta Feller agar menemaninya berdansa di luar ruangan. It says here. Keesokan harinya, Takahashi melapor kepada Feller kalau tempat tinggal Aya telah hancur akibat terkena serangan bom 3 bulan lalu. Mendengar itu, Feller meminta Takahashi untuk menghubungi paman Aya yaitu Jenderal Kajima untuk mencari tahu kondisi dan keberadaan Aya. Contact her uncle, General Kajima. Yes, sir. Dengan perubahan misi dalam mencari bukti keterlibatan sang kaisar, Feller memerintahkan timnya untuk menginvestigasi orang-orang di lingkaran istana, mulai dari kemiliteran Jepang, para politikus, dan para staf kekaisaran. Setelah dilakukan investigasi, alhasil ada 32 nama yang harus mereka selidiki. Namun karena keterbatasan waktu, Feller hanya memilih satu orang saja yaitu Tojo, karena Tojo adalah orang yang dipilih langsung oleh kaisar menjadi Perdana Menteri. Setelah percobaan bunuh dirinya, Tojo ditahan di penjara Sugasmo dan tinggal menunggu waktu untuk diadili. Feller menemui Tojo dan memberitahu kalau dia akan dieksekusi mati dan menanyakan pendapatnya apakah dia ingin kaisar mengalami hal yang sama dengannya. Agar hal itu tidak terjadi, Feller meminta Tojo menunjuk 3 nama dari daftar orang-orang yang diinvestigasi sebelumnya. Namun Tojo hanya menunjuk satu nama yaitu Fumimaru Konoe. Konoe digantikan sebagai Perdana Menteri tepat sebelum perang dimulai. Kemudian Feller menemui Konoe. Di kediaman Konoe, Konoe berkata bahwa Tojo dan militernya mengambil alih kekuasaan dan lebih banyak membuat keputusan selama perang tanpa persetujuan kaisar. Feller beranggapan kalau Tojo lah yang bertanggung jawab selama peperangan. Tapi menurut Feller itu tidak cukup untuk mengabaikan keterlibatan kaisar karena seharusnya kaisar bisa menghentikannya. Konoe tidak terima kalau Jepang harus dihukum karena sudah merebut wilayah negara-negara lain. Karena sebelum mereka menjajah wilayah negara-negara itu, negara barat sudah lebih dulu menjajah negara-negara tersebut. Jepang hanya merebut wilayah negara-negara itu dari jajahan barat. Dan jika itu dikatakan sebagai kejahatan internasional, apa bedanya dengan negara-negara barat yang sudah menjajah negara lain? Jepang hanya mencontoh Amerika yang merebut wilayah Filipina dari Spanyol. Tapi menurut Feller itu semua tidak bisa diterima sebagai pembenaran. Karena Konoe tidak bisa memberikan apa yang Feller inginkan, Konoe meminta Feller untuk menemui Kido. Kido adalah ketua pengawas angkatan laut Jepang sekaligus penasehat terdekat kaisar. I cannot give you what you want, General. You must speak with Kido. Feller menghubungi Kido dan Kido bersedia bertemu dengan Feller di tempat rahasia yang ditentukan oleh Kido. Di tempat rahasia itu, ketika sedang menunggu Kido datang, Feller kembali teringat dengan Aya. Waktu itu adalah pertemuan terakhir Feller dengan Aya di Amerika, karena Aya harus kembali ke Jepang tanpa memberitahu Feller. Evening, ma'am. I'm here to pick up Aya. Aya's not here. I went back to Japan this morning. Setelah menunggu cukup lama, Kido pun tidak datang karena ternyata Kido takut ditangkap. Feller melaporkan kepada MacArthur kalau Kido belum bisa ditemui. MacArthur meminta Feller menyeret paksa Kido untuk keluar jika Kido adalah kunci dari penyelidikan itu. Clear? Ketika Feller sedang berjalan di barak pengungsian, Feller teringat kembali tentang Aya. Pada tahun 1940 di Tokyo, sebelum Jepang menyerang Pearl Harbor, Feller sempat menemui Aya karena sedang bertugas di Jepang. Saat itu, Aya bekerja menjadi guru bahasa Inggris di sebuah sekolah di Jepang. Feller menemui Aya dan berkata dia sudah mengirimkan banyak surat ke Aya, tetapi Aya tidak pernah membalasnya. Aya memberitahu kepada Feller kalau dia terpaksa kembali ke Jepang karena ayahnya sakit keras. Dan sebelum ayahnya meninggal, sang ayah meminta Aya untuk berjanji tidak akan menikah dengan pria Amerika. Karena itulah Aya tidak pernah membalas surat-surat dari Feller.
Ketika Feller selesai menghadiri perjamuan makan malam dengan para petinggi militer Amerika, Takahashi melapor kepada Feller kalau Aya telah pindah mengajar di sebuah sekolah dekat Shizuoka. Tetapi 9 bulan yang lalu, wilayah itu telah hancur karena terkena serangan bom. Karena tempat itu tidak begitu jauh dari sana, Feller meminta Takahashi mengantarkan dirinya ke sana saat itu juga. Sesampainya di sana, melihat kondisi sekolah itu sudah hancur, Feller yang takut Aya menjadi salah satu korban jiwa di sana, meminta Takahashi mencari nama Aya di daftar korban. I want to know who survived this raid. Keesokan harinya, Feller kembali bergerak dan berencana menemui wakil menteri kaisar yang bernama Sekiya yang paling berpengaruh di istana kekaisaran. Karena dia berada di istana kekaisaran, Feller butuh surat pengantar dari MacArthur agar bisa memasuki istana itu. MacArthur pun membuatkan surat pengantar tersebut. Feller berangkat ke istana dengan membawa beberapa prajurit. Mereka sempat dihadang di gerbang istana oleh rombongan penjaga istana. Namun setelah memeriksa surat pengantar dari MacArthur, Feller diizinkan masuk ke istana tetapi hanya seorang diri dan tanpa senjata. Ketika Feller bertemu dengan Sekiya, Sekiya hanya menunjukkan catatan pribadinya sebelum perang dimulai. Dalam catatan itu tertulis ketika pertemuan dengan para pejabat dan politisi, Kaisar Hirohito membacakan puisi yang ditulis oleh kakeknya, yaitu sebuah puisi tanka. Makna dari puisi itu adalah harapan bahwa semua negara di dunia akan bergabung dalam kedamaian. Namun bagi Feller, catatan itu tidak cukup untuk menjadi bukti. Feller meminta bukti yang lebih kuat dari Sekiya jika tidak ingin sang kaisar dieksekusi mati. Did the Emperor order the attack on Pearl Harbor? His Majesty recited a tanka poem. If you want to save the Emperor, I'm gonna need more, Mr. Vice Minister. And I'm gonna need it soon. Ketika Feller hampir menyerah mencari bukti untuk mendukung kaisar, Takahashi melaporkan kalau Kido sudah ditemukan dan akan menemui Feller di sana. Ketika bertemu dengan Feller, Kido memulai kesaksiannya. Setelah bom Nagasaki dijatuhkan pada 9 Agustus 1945, Kido berkata kaisar dan para dewan tertinggi melakukan sidang tepat ketika api membakar seluruh kota. Dalam sidang itu, Kaisar Hirohito membuat keputusan untuk menyerah dan mempercayai pihak sekutu dengan persyaratan darinya. Namun 3 dewan menteri menentang keputusan sang kaisar. Tetapi keputusan kaisar tidak bisa diganggu-gugat. Kaisar menyadari kalau mereka yang menolak keputusannya untuk menyerah tidak akan diam begitu saja. Karena itu dia membuat rekaman audio keputusannya untuk menyerah dan akan mengirimkan rekaman itu ke Radio Tokyo. Namun belum sempat mengirim rekaman itu, ribuan tentara Jepang menyerang istana kekaisaran atas perintah Jenderal Tanaka untuk mencuri rekaman tersebut. Mereka bahkan berusaha membunuh Kido dan kaisar. Saat penyerangan itu, Kido dan kaisar membawa rekaman itu dan bersembunyi di ruang bawah tanah di istana kekaisaran. Tidak berhasil mendapatkan rekaman itu, keesokan harinya Jenderal Tanaka menghentikan penyerangan dan memutuskan untuk bunuh diri. Beberapa jam kemudian rekaman itu berhasil disiarkan ke seluruh negeri yang menandakan Jepang telah menyerah secara resmi. Namun sayang, setelah disiarkan, bukti rekaman itu telah dihancurkan dan banyak saksi yang telah bunuh diri. Karena hanya kesaksian sepihak dari Kido, Feller belum bisa menjadikan kesaksian Kido sebagai bukti kuat untuk mendukung kaisar. All records were destroyed. That is the true story of how Japan surrendered. You can believe me or not. Setelah itu, Feller memutuskan pergi ke tempat Jenderal Kajima. Di perjalanan, Feller teringat saat dia tinggal di Jepang. Saat itu, Jepang akan memulai peperangan dengan Amerika. Karena itu, Feller dan Aya harus dipisahkan oleh ego dari negara mereka. Sesampainya di sana, Kajima berkata kepada Feller kalau dia tidak tahu apakah kaisar bersalah atau tidak dalam memulai perang. Tapi dia yakin satu hal, bahwa kaisarlah yang membawa Jepang pada kedamaian saat ini. Kemudian Kajima memberikan sebuah surat yang ditulis oleh Aya di sisa-sisa waktu akhir hidupnya. Aya mengungkapkan kalau dia sangat mencintai Feller. Namun sebagai rakyat Jepang biasa, dia tidak punya pilihan lain. Seluruh keluarga Kajima telah tewas dalam serangan bom sekutu termasuk Aya.
Setelah itu, Feller menyimpulkan bahwa kesalahan kaisar dalam proses tuntutan perang masih tidak bisa diketahui, tetapi perannya dalam mengakhiri perang di luar perdebatan. Jika kaisar diadili atas kejahatan perangnya, struktur pemerintahan akan runtuh dan pemberontakan tidak akan terelakkan lagi. Dia memberikan kesimpulan penyelidikannya kepada MacArthur. Namun MacArthur tidak terima karena menurutnya kesimpulan penyelidikan Feller itu hanya opini dari Feller karena tidak berdasarkan bukti. Feller berpendapat kaisar harus dibebaskan karena tidak ada satupun bukti yang memberatkan kaisar. Feller berkata mereka tidak akan pernah tahu siapa yang memulai perang. Sebelum membuat keputusannya dan menghubungi Washington, MacArthur meminta Feller untuk mengatur pertemuannya dengan kaisar. In that case, I want to meet him. Sir, You didn't bring me the proof? Bring me the Emperor. Awalnya kaisar menolak permintaan pertemuan itu melalui Sekia. Namun saat Feller mengatakan pertemuan itu hanya sebatas kunjungan sosial ke kediaman MacArthur, kaisar menyetujuinya. Dan akhirnya MacArthur bertemu dengan sang kaisar. Ketika Kaisar Hirohito tiba di kediaman MacArthur, Feller menyambut kedatangannya. Mereka sempat mengabadikan momen pertemuan itu dengan berfoto bersama. Kaisar berharap hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya tidak dilakukan di Jepang. Namun MacArthur mengatakan dia tidak berniat untuk menghukum kaisar, tetapi dia mengajak kaisar untuk membawa Jepang bangkit kembali. Feller yang mengintip dari balik pintu sangat lega mendengar keputusan MacArthur dan teringat kembali dengan masa-masa bahagianya bersama ayah. Hideki Tojo dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Kejahatan Perang Internasional pada 23 Desember 1948. Fumimaru Konoe menjadi tersangka kejahatan perang, dipenjara dan mati pada 14 Desember 1945. Kido didakwa sebagai penjahat perang kelas A. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan mati pada tahun 1977. Sekia tidak pernah didakwa dengan kejahatan apapun. Dia hidup dengan damai sampai tua. Jenderal Feller diberikan hadiah harta karun suci atas kontribusinya pada persahabatan Jepang dan Amerika. Jenderal MacArthur berhasil mengawasi pembangunan kembali Jepang, namun dia kurang berhasil dalam upayanya untuk menjadi Presiden Amerika Serikat. Hirohito melepaskan statusnya sebagai Kaisar Jepang dan meninggal pada tahun 1989.